Sudah ini. Terima kasih Pak Jian untuk yang bagian mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Pada saat ini belum kita mulai. Gimana keadaan Bapak Ibu semuanya? Silakan boleh di dalam chat. Sehat, keren, Pak Setio, Bu Afiatur, sehat, Pak Jian, semangat, luar biasa semuanya Bapak Ibu. Untuk pertemuan ini saya izin berbagi layar. Kok ini? Bentar. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Terima kasih. Kita lanjutkan pada ruang kolaborasi ini dengan visi guru penggerak. Alhamdulillah Bapak Ibu keadaan sehat. Sekarang adalah kompetensi yang dituju, guru penggerak dapat menyusun kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawanta visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, operasionalisasi pencapaiannya. Capaian umum yang modul yaitu CGP dapat merumuskan visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada murid-murid. Yang kedua, CGP mengupayakan pencapaian visi melalui prakarsa perubahan yang positif dan apresiatif. Capaian khusus untuk modul bahwa calon guru penggerak untuk mengartikulasikan profil pelajar Pancasila dalam kalimat visi, merumuskan kalimat visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi, menentukan prakarsa perubahan yang menantang, bermakna, konseptual, dan relevan, memahami bahwa prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah dirumuskan, membuat rencana prakarsa perubahan di tempat di mana mereka berkarya, menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Selanjutnya, menjalankan rencana prakarsa perubahan di tempat di mana mereka berkarya, menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Itu Bapak Ibu, tujuan kita ini hari ini. Agendanya adalah pertama pembukaan, kedua adalah presentasi kelompok, ketiga penguatan, dan keempat adalah penutup. Sebelum kita mulai hari ini, bahwa di dalam Jamboard nanti Bapak Ibu dapat mengisi refleksi setelah pembelajaran hari ini. Kita breaking dulu sebelum kita mulai. Pertama tadi keadaan Bapak Ibu sudah dikirim dalam chat atau link Jamboard. Yang kedua ini bisa langsung buka mic ya Bapak Ibu. Angka berapa kalau dijumlahkan sama dengan 10? Silakan Bapak Ibu jawab. Oh, Pak Jian, 6 tambah 4. Ada lagi? 9 tambah 1, 9 Pak. tambah 1, Pak. 9 tambah 1. Saya, Pak. 2 tambah 8. 7 tambah 3, Pak. 7 tambah 3. Terima kasih Bapak Ibu.
masih fokus ya terhadap kegiatan hari ini. Dan kita lanjutkan lagi. Tujuan pembelajaran, CGP dapat menyusun rencana bagja dari kalimat prakasa perubahan sebagai bentuk ejawanta visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi pencapaiannya. Ini adalah pembukaan, nanti meminta CGP mempersiapkan presentasinya dan siapa yang bertugas sesuai ketentuan. Ini sudah dipersiapkan ya, karena hasil kelompok kemarin Bapak Ibu. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi pada sesi 1. Waktunya adalah 95 menit, berarti nanti bergantian. Penguatan memberikan penguatan atas apa yang sudah didiskusikan pada sesi kedua ini. Penutup merefleksi apa yang sudah didapat dalam proses pembelajaran. Itu Bapak Ibu skenario pembelajarannya. Sekarang adalah dari presentasi kelompok. Di sini ada penjelasannya. Pertama, masing-masing kelompok mempersiapkan presentasi kelompoknya. Yang kedua, masing-masing kelompok menentukan presenter, timekeeper, dan yang bertugas menjawab pertanyaan di kelompok lain. Ketiga, masing-masing kelompok memiliki waktu maksimal 10 menit untuk presentasi dan tanya jawab. 4. Kelompok presenter membagikan layar bahan presentasi. 5. Ketika ada presentasi, semua wajib mendengarkan dengan seksama dan menonaktifkan audio atau mic. 6. Setelah presentasi, peserta lainnya dipersilahkan bertanya dan memberikan umpan balik konstruktif. Dari pengantar ini, ada yang ditanyakan Bapak Ibu mengenai pengantar ini? Cukup, Pak. Cukup, ya kita lanjutkan kalau cukup. Karena sudah cukup berarti Bapak Ibu sekarang sudah melakukan presentasi, silahkan dari kelompok yang sudah ditunjuk kemarin urutannya, ya kelompok Bu Yani untuk mempresentasikan dari diskusinya. Saya izin keluar dari layar dulu. Silakan Bu Yani. Terima kasih, Pak, waktunya. Terima kasih, teman-teman, untuk waktu yang telah diberikan, Bapak Fasil yang terhormat. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 1, kami akan menyampaikan hasil diskusi yang telah kami lakukan di sesi sebelumnya. Mohon izin untuk share screen, Bapak. Sudah nampak ya Bapak, Ibu? Baik, mohon maaf untuk mengurangi error yang terjadi pada jaringan. Saya izin off cam ya Bapak Ibu. Ya Ibu. Silakan Bu. Baik, kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok tentang prakasa perubahan Bagja, menumbuhkan kreativitas anak dalam permainan origami. Karena kami sebagian besar adalah guru dari Taman Kanak-Kanak, maka kami ambil kreativitas yang ada di jenjang Taman Kanak-Kanak PAUD TK. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Yani Dwi Susanti, lalu Setio Wawan, lalu ada Ibu Rumiati, Ibu Afiatur Rizki, dan Pak Jihan Abdullah. Dari prakarsa perubahan Bagja, kanvas Bagja,
menumbuhkan kreativitas anak dalam permainan origami. Yang pertama adalah membuat pertanyaan atau define. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau aset yang kami miliki di jenjang taman kanak-kanak. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, prakarsa perubahan, untuk mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang telah dibuat. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menumbuhkan kreativitas anak dalam permainan origami? Lalu bagaimana saya mengidentifikasi kreativitas anak dalam permainan origami dan daya dukung apa yang sudah tersedia di sekolah kami? Nah, tindakan dan penyelidikan yang kami lakukan adalah memberikan anak motivasi tentang asiknya bermain origami dan menjelaskan permainan origami melalui video-video yang bisa dilihat dari link-link YouTube yang sekiranya mudah ditirukan oleh anak-anak. Lalu berdiskusi dengan rekan sejawat, mencari informasi melalui media sosial yang saat ini lagi marak, yaitu di TikTok, lalu mencoba dengan metode yang sudah diketahui. Jadi bisa kita buat dari buku-buku yang mungkin sudah kita miliki bagaimana teknik-teknik membuat origami. Lalu memetakan komponen pendukung yang sudah tersedia di sekolah. Aset apa sih yang ada di sekolah? Berikutnya, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan atau aset, potensi, atau peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Intinya menemukan inti positif, tiap pertanyaan dibuat dengan hati dan bernada positif. Lalu diharapkan pada tahap ini apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei melalui kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak yang multi unsur. Apa sih pertanyaannya? Yaitu apa pengalaman menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru lain yang membuat permainan origami. Lalu, apa saja sih permainan origami yang disukai anak selama ini? Apakah model hewan atau model-model yang lain? Berikutnya, dari pertanyaan tersebut, tindakan dan penyelidikan kita adalah berdiskusi atau sharing dengan kepala sekolah, karena di lembaga jenjang TK PAUD rata adalah guru kelas dan kepala sekolah, jadi langsung kepada kepala sekolah tentang menumbuhkan kreativitas melalui permainan. Berikutnya, mengidentifikasi hal-hal yang dapat menumbuhkan kreativitas siswa dalam membuat origami. Dan yang terakhir, banyak sekali manfaat yang diperoleh melalui permainan origami, diantaranya melatih kreativitas belajar, mengikuti arahan, mengenal istilah geometri, belajar menghargai, belajar memecahkan masalah atau tantangan, lalu yang terakhir adalah mempererat hubungan antar teman dan guru. Selanjutnya yaitu step gali mimpi atau dream. Diharapkan pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif. Bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Jadi dreaming gitu. Lalu tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses
untuk memaknai hasil temuan menggali mimpi bersama, kapan, di mana, dan dengan siapa. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apa hal baik yang saya harapkan dapat terwujud berkaitan dengan kreativitas anak? Lalu bagaimana tindak lanjut dari praktek baik ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, daftar tindakan yang kita siapkan adalah berkolaborasi dengan siswa dalam permainan origami, lalu merefleksikan hal-hal positif apa yang didapat selama pembelajaran. Lalu mendokumentasikan setiap proses agar anak senantiasa mengingat permainan origami dan terus meningkatkan kreativitasnya dalam kegiatan pembelajaran. Jabarkan rencana atau desain. Tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret langkah-langkah yang diperlukan. Lalu diharapkan juga tahap ini dapat membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, dan menerapkan kriteria kesuksesan untuk pencapaian tahap demi tahap. Pertanyaannya adalah, apa langkah yang perlu untuk dilakukan untuk memunculkan kreativitas anak dalam permainan origami? Tindakannya yaitu membuat capaian yang realistis setiap minggu, menentukan permainan apa yang dilakukan untuk berkolaborasi maupun secara mandiri, kita buat aturan ketika permainan, lalu yang terakhir menggunakan media video tutorial permainan origami sebagai salah satu alat untuk menarik minat siswa. Dan yang terakhir adalah deliver atau atur eksekusinya. Pertanyaan pada step ini adalah bagaimana kita dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambil keputusan melalui budaya belajar yang apresiatif dan berkelanjutan. Menyelaraskan interaksi di setiap unsur, melibatkan semua orang, dan memonitor mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Pertanyaannya adalah siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan rencana ini, kapan rencana ini dapat dilakukan, bagaimana saya mengevaluasi ketercapaiannya, dan terakhir, hasil akhir apa yang ingin dicapai dalam kegiatan ini. Nah, tindakannya adalah siapa saja yang akan terlibat, termasuk saya sendiri sebagai guru kelasnya, siswa, lalu teman-teman sejawat, dan kepala sekolah. Ketika pembelajaran, kapan rencana ini dapat dilakukan? Ketika pembelajaran di kelas. Bagaimana saya mengevaluasinya? Yaitu kolaborasi dengan teman sejawat dan kepala sekolah sebagai salah satu observer. Maksud saya, bagaimana melakukan refleksi hasil akhir yang kita harapkan adalah refleksi dan evaluasi setiap bulan secara individu maupun kelompok dengan rekan sejawat. Dan diharapkan siswa berbahagia dan selalu positive thinking bahwa usaha tidak akan sia-sia. Nah, demikian tadi Bapak Ibu hasil diskusi kelompok kami terkait menumbuhkan kreativitas anak dalam permainan origami. Demikian Bapak Fasil, hasil kelompok kami. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Fasil. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu dari kelompok Bu Yani yang telah mempresentasikan. Silakan Bapak Ibu untuk menanggapi, memberi pertanyaan atau saran dan masukan balik. Silakan dari kelompok yang lain. Ya, dari Pak Wawan, silakan Pak Wawan. Ya, terima kasih Bapak Fasil. Ingin konfirmasi kepada Bu Yani yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya.
Saya hanya ingin mencoba mengkonfirmasi terkait hambatan-hambatan dalam penyusunan atap baja, Pak, ya ini. Iya. Ya, penyusunan tersebut kira-kira hambatan yang paling berat untuk dihadapi sehingga menjadi pembelajaran buat kami apa? Ya, terima kasih Pak Wawan telah menanyakan. Silakan Bu Yani dijawab. Terima kasih Pak. Konfirmasinya yang sering terjadi untuk saat ini untuk jenjang TK SD ya Pak, terutama yang pengalaman yang kami lakukan itu yang paling banyak menjadi kendala adalah kemampuan motorik anak, Pak. Jadi kadang mereka memahami tentang apa ya, istilah-istilah geometri, ya, istilah geometri untuk anak usia jenjang TK dan SD sekarang karena ada transisi dari TK PAUD itu ke jenjang SD sekolah SD yang kelas awal itu kan masih belum begitu memahami tentang istilah-istilah geometri. Jadi kami agak kesulitan kalau menggunakan bahasa yang verbal baku gitu. Jadi kami cenderung menggunakan bahasa daerah yang lekat atau dekat dengan anak. Itu sih sejauh ini itu yang merupakan kendala utama. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Yani, itu jawabannya Pak Wawan. Gimana Pak Wawan ya? Cukup Pak memberikan informasi buat kami. Terima kasih. Sekarang kelompok lain. Bu Rumiati, Bu Afiatur Rija, monggo. Baik, terima kasih Bapak Fasil. Saya tertarik dengan prakarsa perubahan yang sudah dibuat oleh kelompok Bianik. Semisal nanti prakarsa perubahan yang sudah disusun itu diterapkan pada materi lain, itu kira-kira bagaimana ya Ibu ya? Hal-hal apa yang perlu diperhatikan ketika kita mengadopsi atau meng-ATM prakarsa perubahan yang sudah Ibu buat? Terima kasih Pak Fasil atas kesempatannya. Silakan Bu Yani atau temannya untuk menjawab. Iya, terima kasih. Saya coba untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Bu Afi, Pak Fasil. Menurut saya, pelajaran untuk kreativitas origami itu bisa diterapkan di mata pelajaran matematika, Ibu. Karena sekarang adalah kurikulum merdeka, jadi kita basisnya adalah mata pelajaran. Di matematika itu kan ada bangun datar ya, Ibu. Ada bangun datar, jadi kita mungkin bisa menggunakan salah satu bentuk visual dari origami untuk mengenalkan kepada anak-anak bentuk bangun datar. Sekaligus membantu anak untuk melatih kemampuan motorik di kelas atau jenjang kelas awal. Gitu. Sementara ini itu yang bisa kami terapkan untuk anak-anak di sekolah dasar dan TK PAUD. Tapi saya juga perlu masukan juga dari Bapak Ibu yang mungkin berpengalaman di jenjang yang lebih tinggi. Apakah menumbuhkan dengan kreativitas origami ini juga bermanfaat di jenjang yang lebih tinggi, terutama di SMP atau di SMA sederajat. Begitu Bapak. Terima kasih Bapak Ibu, semua kelompok dan semoga sudah bertanya semua. Dan untuk kita adalah sharing, ternyata untuk yang Bu Yani dan kelompoknya sudah menjawab. Berarti kita lanjutkan. Saya izin share. Ini dari hasil tadi adalah menggunakan bagja, yang mana saya menyimpulkan dan menguatkan bahwa dari hambatannya dari Pak Wawan tadi, bagaimana dengan kemampuan motoriknya, dan bagaimana dengan proses pembelajarannya tadi sudah kita diskusikan, dan kita ambil kesimpulan bahwa pemain origami sangat membantu sekali ya Bapak Ibu, terutama di anak-anak, terutama seperti permainan membuat gambar-gambar dan kreativitas itu. Selanjutnya Bapak Ibu refleksi, silakan Bapak Ibu dibuka hasil apa yang sudah Bapak Ibu pelajari di kegiatan versi virtual melalui diskusi hari ini.
Silakan dijawab di chat, saya kirim di chat Bapak Ibu. Ya, silakan diisi, yaitu apa yang sudah Bapak Ibu pelajari hari ini. Silakan. Sudah ditulis Bapak Ibu? Sudah ditulis, Pak. Sudah? Oh, dari Bu Rumiati bahwa belajar tentang rancangan bagja. Dari Pak Jihan, pembelajaran origami. Dari Bu Afiatur, membuat prakarsa perubahan bisa dilakukan melalui pendekatan bagja. Itu adalah pendapat dari Bapak Ibu semuanya. Tahapan berikutnya adalah nanti Bapak Ibu akan ke demonstrasi konseptual. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu sudah mengirimkan refleksi di dalam Jabot, dan Jabot nanti dapat disimpan, dipelajari kapan saja. Sebelum itu kita foto bersama ya Bapak Ibu. Silakan, ada yang membantu saya untuk bagian foto? Oh, Bu Afiatur. Silakan Bu. Iya Pak, mohon dihentikan dulu, saya stop share screen-nya supaya Oh iya nanti ya. kita bisa tampil maksimal. Ya. Iya, terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita bergaya literasi ya. Siap, terima kasih. Terima kasih Bu Afiatur telah membantu saya untuk foto bersama. Selanjutnya adalah doa. Doa ini akan dipimpin oleh Pak Jihan ya. Silakan Pak Jihan untuk doa bersama. Terima kasih. Bu Yani, ada yang tanyakan? Mohon izin bertanya, Pak. Ya. Besok kita sepakat untuk jam berapa, Pak, di ruang demonstrasi kontekstualnya? Kita Bisa sepakat sepakatan mawon. jam 2, Pak Bu, karena setelah proses pembelajaran baru kita mulai. Baik, jam 14 nggih, Bapak. Nggih. Nggih. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat, karena semakin tugas harus bisa manajemen waktu ya, antara Bapak Ibu mengajar dengan Ibu melakukan aktivitas. Siap, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap, Bapak. Izin lift.